Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan judul Satu-satunya Penuntun yang Aman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, besar kasih dan setia Tuhan. Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam, karena Tuhanlah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Rasul itu meninggikan Kristus di hadapan saudara-saudaranya sebagai seorang yang oleh siapa Allah telah menciptakan segala perkara dan oleh siapa Ia telah mengerjakan penebusan mereka. Ia menjelaskan bahwa tangan yang menopang dunia di angkasa dan memegang peraturan yang rapi dan kegiatan yang tidak mengenal lelah dalam segala perkara di seluruh alam semesta adalah tangan yang dipakukan di kayu salib untuk mereka. Di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tiada kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Anak Allah membungkuk untuk mengangkat yang jatuh. Untuk hal ini, Ia meninggalkan dunia yang tak berdosa di atas 99 yang mengasihi Dia dan turun ke dunia ini untuk tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Diambil dari kitab Yesaya 53 ayat yang ke-5. Dalam segala perkara, Ia dijadikan seperti saudara-saudaranya. Ia menjadi daging sama seperti kita. Ia mengetahui apa artinya menahan lapar dan haus dan dahaga. Ia disokong oleh makanan dan disegarkan oleh istirahat. Ia seorang asing dan seorang yang menumpang di dalam dunia, tetapi bukan daripada dunia. Digoda dan dicobai sebagaimana pria dan wanita pada dewasa ini digoda dan dicobai, namun menghidupkan suatu kehidupan yang bebas dari dosa. Lemah lembut, berkasihan, menaruh simpati, selalu memikirkan kepentingan orang lain. Ia mengembarkan tabiat Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diambil dari kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Dikelilingi dengan kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh-pengaruh kekafiran,
Orang-orang percaya di Kolose ada dalam bahaya, ditarik dari kesederhanaan Injil, dan Paulus dalam mengemarkan kepada mereka terhadap hal ini, menunjukkan mereka kepada Kristus sebagai satu-satunya penuntun yang aman. Karena aku mau supaya kamu tahu, ia menulis, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 398 sampai 399. Renungkan lebih dalam. Mengapa Paulus begitu berani dalam kesaksiannya mengenai Yesus? Apakah ketakutan saya menghalangi saya untuk berbicara kepada orang lain mengenai Yesus? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.